Inilah kisah seorang pemuda kaya yang menyamar jadi office boy. Kekasihku adalah karyawanku. Versi Kauri TV, episode 211. Dia sudah mencurigai bahwa orang tuanya itu akan menjodohkannya dengan anak sahabatnya. Kemudian, Fiana melihat situasi untuk lari dari mobil, dan tidak lama kemudian, Pak Fajri bersama Fiana telah tiba di halaman restoran. Kemudian, mereka pun turun dari mobil. "Ayo kita jalan, kita makan di tempat ini," kata Pak Fajri. Fiana pun langsung berkata, "Emang papa mau bertemu siapa?" tanya Fiana. Karena Fiana merasa ada yang aneh dengan perilaku papahnya, seperti ada yang disembunyikan. Sebab Fiana memang tidak tahu apa-apa perihal pertemuan keluarga tersebut. Karena menurut Pak Fajri, pertemuan dua keluarga tersebut hanyalah pertemuan biasa. Sebab Pak Fajri bersama Pak Angga hanya ingin mempertemukan putra-putrinya. Kalau memang keduanya cocok, maka akan lanjut sampai pernikahan. Namun, jika tidak cocok, maka persahabatan tetap berjalan sesuai mestinya. Sehingga Fiana ingin lari, ingin meninggalkan pertemuan perjodohan itu. Andaikan saja Fiana tahu kalau perjodohan itu, jika saling cocok, maka lanjut. Kalau tidak cocok, maka tidak lanjut. Mungkin Fiana tidak akan berusaha untuk pergi dan makan malam bersama. Lalu Pak Fajri menjawab pertanyaan dari Fiana. "Kita kan mau makan malam. Emangnya mau ketemu siapa?" tanya Pak Fajri. Fiana gak tahu Pak. "Papa mau ketemu siapa?" jawab Fiana. Setelah sampai pintu restoran, Fiana izin sama papahnya untuk pergi ke toilet terlebih dahulu. "Pak, Fiana mau ke toilet dulu ya," kata Fiana. "Iya, nanti nyusul saja ya. Di sini tempatnya," kata Pak Fajri. "Iya Pak, nanti saya akan kembali," jawab Fiana. "Iya, jangan lama-lama ya." "Iya Pak, sebentar saja kok," jawab Fiana. Kemudian, Pak Fajri masuk ke dalam, dan bertemu dengan Pak Angga dan istrinya. Begitu juga bertemu dengan Pak Hendri. Sementara Pak Amin, dia menunggu di hotel. Di restoran, Pak Fajri disambut meriah oleh keluarga Pak Angga. Setelah Pak Fajri dipersilahkan untuk duduk, kemudian Pak Angga bertanya, "Putrimu mana? Kok kesini sendirian?" tanya Pak Angga. "Dia izin toilet dulu, nanti juga nyusul ke sini," kata Pak Fajri, yang menceritakan bahwa Fiana akan menyusul juga ke tempat tersebut. Lalu Pak Angga menjawab, "Oh, gitu. Silahkan dimakan makanannya." "Iya, terima kasih." "Oh ya, mana putramu? Kok nggak kelihatan?" kata Pak Fajri, yang menanyakan Apandi. Karena Apandi juga masih belum tiba di lokasi tersebut. "Anak saya masih di atas. Katanya ganti baju dulu," jawab Pak Angga. Karena ketika Pak Angga turun, Apandi belum ganti pakaiannya. Dan dia bilang sama papahnya, mau ganti baju terlebih dahulu. Namun, sampai detik ini, masih belum turun juga dari hotel tersebut. Begitu juga Fiana, dari sejak izin toilet tadi sampai sekarang, belum kembali juga. Sementara Fiana, saat ini, sedang lari, mencari jalan keluar, untuk meninggalkan tempat tersebut. Begitu juga Apandi, dia sedang mengendap-endap, mau meninggalkan hotel tersebut. Dia jalan, pelan-pelan, dan matanya, tengok kanan, dan kiri, agar tidak ketahuan oleh Pak Amin, dan juga yang lainnya. Di saat Apandi berjalan mengendap-endap, dengan jalan mundur, sambil tengah tengok, kanan dan kirinya, tiba-tiba, Fiana yang berlari itu, menabrak Apandi, hingga keduanya, terguling bersama. Di saat Fiana mau marah, tiba-tiba, orang yang ditabraknya, adalah Apandi. "Mas Apandi, Mbak Fiana," kata Apandi, dan Fiana, yang berkata berbarengan gitu. "Mbak Fiana ngapain kesini?" kata Apandi. "Mas Apandi juga, ngapain ada di sini?" kata Fiana. "Nggak ngapa-ngapain, saya kesasar nih. Saya mau keluar, tapi tidak tahu kemana arahnya," jawab Apandi, yang beralasan bahwa dirinya telah kesasar di gedung tersebut. Kemudian, Apandi pun heran, kenapa di tempat tersebut ada Fiana yang sedang berlari-lari, seperti dikejar-kejar harimau.
Maaf Mbak, kalau boleh tahu, kenapa Mbak Viana berada di sini dan lari-lari di tempat ini? Tanya Apandi. Lalu bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk mengikuti episode berikutnya. Terima kasih.